Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabarnya? Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana prosedur atau langkah-langkah tentang mengenai inseminasi buatan pada ternak babi. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Reproduksi dan IB Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Oke, tentunya saya tidak sendiri dalam melakukan presentasi ini. Tentunya ada teman-teman saya yang akan membantu. Dan inilah dia, teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratsulia Lala Fauzia dengan NIM D0A018056 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad NIM D0A01808 kelas A. Saya Fitri Astuti, NIM D0A018055. Nama saya Suyatno, NIM saya D0A018048. Nama saya Sandi Khairujal, NIM D0A018052. Ya, di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama yaitu seleksi pejantan dan yang kedua yaitu penampungan semen. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi itu mempunyai arti memilih ternak pejantan yang akan dijadikan sebagai tetua untuk bibit selanjutnya. Tujuan dari seleksi sendiri yaitu memperbaiki produktivitas untuk generasi selanjutnya. 3 hal yang harus diperhatikan dalam seleksi yaitu kualitas genetik, kualitas semen pejantan, dan kualitas libido dari pejantan tersebut. Materi yang kedua yaitu penampungan semen. Penampungan semen dapat dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan vagina buatan yang terbuat dari selongsong yang ujungnya dilapisi dengan karet dan ditaruh pelicin supaya tidak melukai penis pejantan tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan elektroejakulator yang alatnya yaitu dimasukkan ke rektum. Yang ketiga yaitu dengan cara pemijatan atau massage kepada ternak jantan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan serta perhitungan semen dari babi. Untuk pemeriksaan spermatozoa atau semen dari babi meliputi 2, ada pemeriksaan makroskopik dan juga mikroskopis. Untuk tahap makroskopis sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, misalnya pengecekan volume menggunakan gelas ukur, pengecekan bau, pemeriksaan warna, pH, dan juga kekentalan. Yang kedua ada uji mikroskopis. Uji mikroskopis ini biasanya dilakukan di laboratorium untuk menunjang pemeriksaan kualitas semen. Biasanya hal-hal yang diuji dalam laboratorium atau uji mikroskopis ini umumnya menggunakan mikroskop ya. Yang pertama itu biasanya gerakan massa. Gerakan massa ini untuk mengetahui seberapa kemungkinan semen aktif atau hidup. Langkah-langkahnya antara lain tabung reaksi yang berisi semen digoyang-goyangkan sampai homogen. Kemudian semen diambil dengan batang gelas atau sendok gelas steril, dan ditaruh pada objek gelas. Kemudian dilakukan pengamatan pada mikroskop dengan pembesaran 10x10. Kemudian gerakan individu. Untuk pemeriksaan gerakan individu sama halnya dengan pemeriksaan gerakan massa, hanya beda pada pembesaran mikroskopnya, yakni 45x10 untuk mengamati gerakan tiap individu semen. Kemudian yang tak kalah penting lainnya dalam pengujian laboratorium adalah konsentrasi spermatozoa. Alat yang umum digunakan dalam pengecekan konsentrasi spermatozoa adalah hemositometer. Penggunaannya yakni semen digoyang-goyangkan sampai homogen. Semen dihisap sebanyak 0,00 mm dengan pipet hemositometer atau sampai skala setengah. Larutan NaCl 3% dihisap sampai skala 101, lalu ujung pipet ditutup dengan ibu jari dan jari tengah. Larutan dihomogenkan dengan cara diayun-ayunkan membentuk angka 8. Larutan dalam pipet dibuang 4-5 tetes. Selanjutnya diteteskan ke dalam gelas objek hemositometer tepat di tepi penutup gelas penutup sehingga larutan menyebar ke seluruh bagian. Untuk menghitungnya dapat menghitung bagian 4 sudut paling tepi dan juga 1 titik sudut di tengah. Kemudian uji laboratorium yang terakhir biasanya yakni spermatozoa hidup. Spermatozoa hidup ini dapat dihitung menggunakan metode pewarnaan. Pewarnaan yang dipakai adalah eosin negrosin sitrat dengan komposisi 0,1 gram eosin ditambah dengan setengah gram negrosin
ditambah dengan 2,5 gram N-asitrat ditambah 100 ml Aquades. Tabung yang berisi semen segar digoyang-goyangkan dengan hati-hati sampai homogen. Semen diambil dengan batang steril dan ditaruh pada objek gelas. Kemudian ditambahkan 1 tetes zat warna, dihomogenkan dengan membuang ujung batang gelas pada campuran yang ada objek gelas. Setelah homogen, dibuat preparat ulas dengan cara semen diambil dengan batang gelas, ditaruh pada objek gelas, kemudian ambil 1 tetes campuran eosinhydrosin, kemudian dibuat ulas. Perhitungan dilakukan di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 × 45. Spermatozoa yang mati dan yang tidak berwarna adalah spermatozoa hidup. Perhitungan dilakukan sampai 200 spermatozoa untuk menentukan persentase spermatozoa yang hidup. Materi yang keempat yaitu perhitungan. Misalkan kita memiliki volume semen babe 15 ml, konsentrasi 2 miliar, motilitas 80%, dan satu bedding ini sama dengan 100 juta dalam 0,50 ml per straw. Yang ditanyakan yaitu straw yang disiapkan, 2 pengencer yang diperlukan. Cara menjawabnya yaitu pertama kita mencari straw yang diperlukan. Caranya kita mencari semen yang hidup sama dengan motilitas dikalikan konsentrasi dikalikan volume sama dengan 80% dikalikan 2 miliar dikali 15 sama dengan 24 miliar. Yang kedua kita mencari strawnya sama dengan semen hidup dibagi 1 BU sama dengan 24 miliar dibagi 100 juta sama dengan 240 straw. Yang kedua kita mencari pengencer, yaitu pertama kita mencari volume keseluruhan, yaitu sama dengan jumlah straw dikalikan volume dalam straw sama dengan 240 dikali 0,50 sama dengan 120 ml. Untuk volume yang dibutuhkan secara keseluruhan yaitu volume keseluruhan dikurangi volume semen sama dengan 120 dikurangi 15 sama dengan 105 ml. Pengenceran semen. Pengenceran semen menurut Anggorodi 1979 bertujuan untuk membesar volume, melindungi spermatozoa selama proses pendinginan dan memperpanjang masa hidup tanpa menghilangkan kesuburannya. Fungsi dari pengenceran menurut Tolliver 1993 yaitu adalah menyediakan makanan sebagai sumber energi bagi spermatozoa. 2. Melindungi spermatozoa terhadap cold shock. 3. Menyediakan suatu penyangga untuk menyangga perubahan pH akibat pembentukan asam laktat dari hasil metabolisme spermatozoa. Melakukan pengenceran semen, terlebih dahulu kita siapkan bahan pengencernya. Bahan-bahan pengencer untuk IB Barbie yaitu ada BTS, Batchfill, Thawing Solution, dan ekstrak buah. Ekstrak buahnya adalah ada buah tomat, buah melon, dan buah pepaya. Pembuatan bahan pengencer BTS. Yang pertama yaitu air yang sudah disuling atau aqueous dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer sebanyak 1000 ml dan BTS ditimbang menggunakan alat timbang banyak 50 gram. Yang kedua, BTS bersama air dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dan ditutupi dengan aluminium foil. Gelas Erlenmeyer yang sudah diisi dengan BTS dan aqueous digoyang-goyang secara perlahan hingga merata. Setelah homogen, cairan tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Termometer dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer yang berisi larutan BTS selama 10-15 menit hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Bahan pengencer yang kedua adalah buah tomat. Menurut Naraya 2004, pengenceran semen dengan konsentrasi sari buah tomat 0,01 gram per mili dapat mempertahankan kualitas semen babi dan jumlah anak yang lahir hampir sama dengan penggunaan semen segar. Itu berarti pengenceran semen babi dapat meningkatkan jumlah betina yang dapat diseminasi dibandingkan dengan penggunaan semen segar. Pengencer yang ketiga adalah pepaya. Menurut Siswawati 1989, mendapatkan daya hidup antara 218 sampai 264 jam dengan perbandingan satu semen dengan 3 bagian bahan pengencer pepaya. Bahan pengencer yang terakhir adalah melon. Menurut Yuhawati 2002, bahan pengencer sari buah melon yang sudah ditambahi dengan kuning telur dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa selama 4 hari. Hal ini disebabkan karena ada kandungan vitamin C. Melon yang berfungsi sebagai antibiotika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembekuan semen, yaitu pertama ada keuntungan semen beku. Keuntungan semen beku ada 5, yaitu efisiensi semen pejantan unggul sepanjang tahun. Yang kedua, mengatasi hambatan waktu dan jarak penggunaan. Kemudian yang ketiga,
perkawinan selektif dengan pejantan unggul. Yang keempat, mengurangi biaya transportasi. Dan yang kelima, progenites. Kemudian adapun kerugian dari semen beku. Yang pertama, tidak semua semen tahan terhadap pembukuan. Yang kedua, teknik dan biaya yang mahal. Adapun tahapan pembekuan semen. Yang pertama, pengenceran semen. Pengenceran semen ini dilakukan dengan penambahan kuning telur, gula, gliserol, air, buffer, dan antibiotik. Kemudian yang kedua ada pendinginan semen. Dilakukan dengan suhu 4 derajat Celcius selama 2-4 jam. Setelah pendinginan semen, adapun pengepakan dengan mini straw. Kemudian yang ketiga ada pre-freezing semen. Dilakukan dengan suhu minus 140 derajat Celcius dengan menggunakan uap nitrogen cair. Kemudian yang keempat ada freezing semen dengan suhu minus 196 derajat Celcius dengan menggunakan nitrogen cair. Kemudian yang kelima ada penyimpanan semen dalam kontainer nitrogen cair. Yang keenam ada thawing semen dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30-60 detik. Selanjutnya ada pemakaian semen. Pertama-tama, straw diambil 1 kali pengambilan harus berhasil dan jangan dimasukkan ke dalam box karena dapat menimbulkan kerusakan pada semen tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam air dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30-60 detik dan kemudian dimasukkan ke dalam gun. Setelah itu dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian Mandai dan kawan-kawan tahun 2018 tentang upaya pengembangan populasi ternak babi melalui teknik inseminasi buatan di Provinsi Sulawesi Utara dalam jurnal Zootech volume 38 nomor 1 halaman 169-182. Yang digunakan pada penelitian ini yaitu semen babi pejantan Landes, Yorkshire, dan Duroc dikawinkan dengan induk betina bangsa sama melalui inseminasi buatan. Data 345 anak dari 33 induk betina digunakan dalam penelitian ini. Jumlah litter shake anak dihasilkan seekor pejantan pada induk betina yang sama melalui kawin alam hanya mencapai rata-rata 21 ekor per tahunnya. Sedangkan jumlah litter shake anak dihasilkan seekor pejantan pada induk betina sama melalui kawin IB mencapai 225 ekor per tahun. Keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak sangat tergantung dari kualitas dan kuantitas semen yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan beberapa poin. 1. Service per conception. Rataan angka service per conception atau S per C. Angka S per C dalam penelitian ini adalah 1,12. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan kebuntingan untuk 100 ekor induk babi dibutuhkan pelayanan inseminasi buatan sebanyak 112 straw semen pejantan. Yang kedua adalah following rate. Rataan angka untuk following rate adalah 10,36. Angka ini menunjukkan bahwa pada setiap induk bunting pertama setelah dilakukan kawin IB dapat menghasilkan kisaran jumlah anak litter shake sebanyak 10-11 anak. Yang ketiga adalah efisiensi service IB atau ESIB. Variabel SIB diamati pada induk babi betina yang melibatkan data tentang jumlah anak litter shake pada suatu induk. Variabel ESIB dalam kajian ini dihitung dari rasio jumlah anak litter shake dengan jumlah induk betina yang dilayani dengan perkawinan IB atau jumlah litter shake per kelahiran dibagi jumlah pelayanan IB. Angka variabel ESIB terhadap 33 ekor babi betina dalam penelitian adalah 9,77 simpang baku 2,37. Koefisien keragaman angka adalah 24,26%. Yang menunjukkan bahwa keragaman variabel ESIB ini lebih tinggi dari 15%. Sehingga dapat dikategorikan sangat tinggi. Yang keempat adalah Following Index atau F-Index. Following Index adalah jumlah frekuensi beranak seekor induk babi betina dalam periode 365 hari atau selama 1 tahun. Hasil pengamatan terhadap 33 ekor induk babi betina yang dikawinkan melalui IB diperoleh angka rata-rata F-Index sebesar 2,28 simpang baku 0,086.
Koefisien keragaman F indeks ini adalah 3,77%, yang menunjukkan bahwa keragaman following interval ini lebih rendah dari 5%, sehingga dapat dikategorikan sangat rendah. Koefisien keragaman rendah ini memberi arti bahwa tidak banyak induk babi betina yang memiliki F indeks menyimpang, jauh dari rata-rata F indeks yang ada.